Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rada Rudi Mulyati Ningsih MPD, pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik pendampingan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan melalui model D5 Berbinar. Model ini tercetus karena melihat masih banyaknya guru di sekolah binaan yang dalam pembelajaran memperlakukan dan menuntut siswa sama. Hal itu disebabkan karena guru belum memahami bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini, saya sebagai pengawas telah melakukan pembinaan dengan cara tatap muka yang dilaksanakan sesudah jam pelajaran. Belum lagi ketika saya melakukan pembinaan untuk memantau proses pembelajaran, saya menggunakan instrumen printout yang difotokopi dalam jumlah banyak, kemudian input secara manual. Juga ketika saya ingin mengetahui kepala sekolah telah melakukan supervisi di sekolahnya, mereka harus mengirimkan kepada saya dalam bentuk printout. Untuk mengatasi 3 persoalan tersebut, saya sebagai pengawas sekolah melakukan inovasi pembinaan berbasis webs yang dapat digunakan untuk pelatihan mandiri guru, pemantauan proses pembelajaran berdiferensiasi oleh pengawas, dan memantau kepastian kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi. Tahapan yang dilakukan adalah prakegiatan, refleksi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Sebelum model ini dilaksanakan, saya berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah binaan untuk mendapat dukungan, dan hasilnya semua mengapresiasi positif. Tahap refleksi bertujuan untuk berbagi pengalaman guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi solusinya. Tahap perencanaan meliputi kegiatan penyusunan rencana pengawasan akademik dan pembuatan desain. Desain web ini adalah memanfaatkan akun belajar ID dengan fitur Google Sites. Konten D5 Berbinar terdiri dari ruang literasi dan permodelan untuk pelatihan mandiri guru, ruang amati untuk pengawas memantau proses pembelajaran, dan ruang binaan untuk kepala sekolah menginput hasil supervisi. Literasi berisi bahan-bahan bacaan, video, dan evaluasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Permodelan adalah contoh-contoh RPP dan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan aksi nyata guru. Sedangkan bagian amati ini adalah berisi instrumen yang disusun oleh saya merujuk pada buku naskah akademik peraturan pembelajaran berdiferensiasi. Instrumen ini terdiri dari 35 indikator yang memuat tentang kegiatan guru untuk mengetahui perbedaan karakteristik individual peserta didik, kemudian pelayanan diferensiasi konten, proses, produk, dan menciptakan lingkungan belajar. Nah, di bagian ini juga terdapat instrumen untuk pengawas menginput hasil pemantauan pembelajaran secara langsung dan terekam di website. Bagian binaan berisi hasil supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah binaan, yang langsung saat melaksanakan supervisi langsung input hasilnya dan terkoneksi di web. Dan ini bisa diaplikasikan melalui komputer maupun handphone. Kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh guru, pengawas, dan kepala sekolah melalui link ini. Guru mengakses bagian literasi dan permodelan secara bebas sesuai dengan yang diminati. Di setiap akhir, konten yang dilihat
guru memberikan refleksi untuk menuliskan manfaat yang diperoleh, hal baru yang diperoleh, ataupun mengajukan pertanyaan. Dan sesudah itu, guru melakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian peningkatan pengetahuannya. Di bagian amati, untuk pengawas melakukan input hasil pemantauan pembelajaran ketika wawancara ataupun kunjungan di kelas dan telaah dokumen modul ajar atau RPP. Dan kepala sekolah melaksanakan kegiatan ini melalui ruang binaan, di mana kepala sekolah langsung bisa menginput hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Semua ini bisa diaplikasikan melalui komputer ataupun handphone. Tahap evaluasi adalah mengukur keberhasilan kegiatan di D5 Berbinar dari aktivitas pelatihan mandiri guru. Dari Google Form yang diisi oleh guru menunjukkan bahwasanya semua guru berhasil menguasai konsep dengan hasil baik. Evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi oleh pengawas yang dapat dilihat di bagian amati menunjukkan bahwasannya sebagian besar guru sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, namun masih ada yang perlu ditingkatkan di bagian diferensiasi konten dan proses. Dari hasil evaluasi tersebut, kemudian saya melaksanakan tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan dengan diskusi terfokus melalui Google Meet, kemudian praktik menyusun perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan micro teaching untuk mengaplikasikan rencana pembelajaran atau modul ajar berdiferensiasi. Kelebihan pembinaan dengan D5 Berbinar adalah dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Konten juga dapat diupdate, disesuaikan, ditambah dengan menyesuaikan kebutuhan, dan semua data tersimpan di cloud. Sedangkan kekurangannya adalah web ini tidak dapat diakses jika tidak ada akses internet. Tantangan yang saya hadapi adalah memotivasi guru untuk mau belajar secara mandiri, memotivasi kepala sekolah agar disiplin melakukan supervisi dan menginput hasilnya di web, dan mengupdate konten agar selalu up to date dan tampil lebih menarik. Impian saya terhadap D5 Berbinar adalah dapat diakses oleh guru-guru dari Sabang sampai Merauke, oleh praktisi pendidikan, dan siapapun yang ingin memajukan pendidikan. Dan web ini dapat diakses di kancah internasional. Kemudian saya bermimpi isi D5 Berbinar dapat digunakan untuk pelatihan kepala sekolah, untuk memantau pelaksanakan 8 standar nasional pendidikan, dan memantau hasil penilaian kinerja guru. Demikian pemaparan praktik baik saya. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.